Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Kita sudah sampai di pembahasan asy-syartus tsani istiqbalul qiblah. Syarat sah sholat yang kedua adalah harus menghadap kepada kiblat. Artinya ketika seseorang tidak menghadap kiblat di saat dia sholat, maka sholatnya tidak sah apabila tidak ada uzur. Langsung saja baca. Yajibu istiqbalul ainil qiblah inda Syafi'iyah wala yakfi istiqbalul jihati faqat alal mu'tamad. Wal istiqbalu imma an yakuna yaqinan idza lam yakun hunaka ha'ilun bainahu wa bainal ka'bah aw zannan idza kana hunaka ha'ilun. Wajib menghadap ain daripada kiblat menurut pendapat ulama Asy-Syafi'iyah. Ain kiblat langsung menghadap ke ainnya, itu wajib menghadap ainnya, tapi tidak mencukupi kalau menghadap arahnya saja. Itu menurut pendapat yang mu'tamad. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan boleh cukup dengan arahnya saja. Apalagi kita di Indonesia, kalau kita lihat tidak memungkinkan, bisa jadi tidak memungkinkan untuk menghadap ain kiblatnya langsung. Makanya dari itu pendapat yang mengatakan cukup dengan arah boleh juga untuk dipakai. Yang wajib menghadap ain kiblat adalah orang-orang yang langsung melihat Ka'bah, orang-orang yang dekat di sana. Itu yang wajib menghadap ainnya kiblat itu. Tapi orang-orang yang tertutup, misalnya dengan tembok, orang-orang yang jauh, itu menghadap ke arahnya sudah enggak apa-apa. Wa istiqbalu imma yakuna, adapun menghadap bisa pertama dengan yakin kalau tidak ada penghalang antara dia dan antara Ka'bah. Seperti orang yang langsung berhadapan di Masjidil Haram dengan Ka'bah, itu menghadapnya tentu dengan yakin. Bisa juga menghadap itu dengan zon, sangkaan kuat, tidak harus yakin, benar-benar yakin menghadap, tapi sangkaan kuat. Kalau kenapa? Kalau di sana, jika di sana ada penghalang, bukit kah, menghalang gunung, apalagi sampai berbeda pulau, berbeda negara, itu boleh dengan zone. Juga bagi orang yang misalnya dikatakan di dalam kitab arah kiblat orang Indonesia, kalau dia misalnya ingin mengetahui arah kiblatnya, itu dengan cara ambil arah barat, kemudian serong sedikit ke kanan. Itu sudah kiblatnya orang Indonesia. Ambil arah barat, serong dikit ke kanan. Itu. Tapi jangan disalahpahami. Nanti karena ini di masjid sudah dibuatkan masjid, sudah kiblatnya benar, malah agak serong ke kanan. Katanya kan ambil arah barat, serong sedikit ke kanan, itu kiblatnya. Tidak, kalau sudah di masjid, memang dulu masjidnya dibuat dengan cara seperti itu, metode seperti itu, maka nggak perlu lagi menghadap sedikit ke kanan. Sudah cukup lurus kalau sudah di masjid. Karena cara pembuatannya dulu dengan cara seperti itu. Ini kalau misalnya ada di hutan atau di mana, nggak tahu arah kiblat. Tahu timur barat, ambil barat, serong dikit ke kanan, gitu. Kemudian kaifiyatu istiqbalil qiblah lil musalli, cara menghadap kiblat bagi orang yang sholat. Idza kana qa'iman aw qa'idan fa bi sadr. Kalau orang yang sholat itu dengan cara berdiri atau dengan cara duduk, maka yang menghadap kiblat adalah dadanya. Itu wajib, itu yang menghadap kiblat adalah dadanya. Adapun kepala, apabila tidak menghadap kiblat, misalnya noleh kanan noleh kiri, di dalam hukum sah dan tidak sahnya tetap sah, tapi kurang adab, kecuali ada uzur nanti. Seperti itu.
Makanya juga perlu diperhatikan ketika noleh kanan noleh kiri, misalnya ketika salam di akhir sholat, itu tidak perlu sampai dadanya ikut ke kanan dan ke kiri, cukup kepalanya saja yang menoleh kanan dan ke kiri. Dikhawatirkan kalau dadanya menoleh kanan dan ke kiri berarti sudah berpaling daripada kiblat, sehingga dikhawatirkan menjadikan sholatnya tidak sah nanti, batal karena tidak menghadap kiblat. Itu bagi orang yang berdiri dan duduk. Menghadap itu adalah dengan dadanya. Idza kana, yang kedua, idza kana muttaji'an fabil wajhi was sadr. Kalau orang itu muttaji'an artinya tidur dengan menggunakan sisi bagian kanan, maka yang menghadap kiblat adalah wajah dan dadanya. Nah, wajah dan dadanya yang menghadap kiblat. Kalau dia tidur hadap kanan, paham ya maksudnya tidur hadap kanan. Yang ketiga, idza kana mustalqiyan fa bi akhmasai qadamaihi wa wajhihi. Tapi kalau dia misalnya orang yang sholat itu sholatnya dengan cara mustalqiyan, terlentang, bukan dia terlentang tapi terlentang maksudnya. Tidur terlentang, maka yang menghadap kiblat apanya? Kedua telapak kakinya dan wajahnya. Agak diangkat sedikit kepalanya dengan bantal. Nah itu caranya menghadap kiblat berbagai macam orang yang sholat, bagi orang yang berdiri, orang yang tadi berbaring, dan orang yang terlentang. Kemudian di sini dikatakan yajuzu tarku istiqbalil kiblat fi halatain. Pertama, fi sholati syiddatil khauf. Yang kedua, fi nafilatis safarin mubah, sawa'un akana safaran tawilan am qasiran, wa taratan yakunu masyian wa taratan yakunu rakiban. Boleh dikatakan, boleh tidak menghadap kiblat di dalam dua keadaan. Saya ulang, boleh tidak menghadap kiblat di dua keadaan ini. Pertama, yaitu sholat syiddatil khauf namanya istilahnya. Sholat syiddatil khauf itu apa? Sholat ketika lagi berkecamuknya ketakutan. Misalnya lagi perang. Orang perang tetap dianjurkan untuk sholat. Nah, gimana? Menghadap kiblat nggak apa-apa, nggak menghadap kiblat. Nah, begitu. Nggak apa-apa, nggak menghadap kiblat. Walaupun itu sholat fardu. Walaupun itu sholat fardu. Tapi kaidahnya ini perlu diperhatikan. Kalau sholat fardu tidak menghadap kiblat, maka nanti wajib diulang sholatnya. Sholatnya tetap sah. Kaidahnya begini. Setiap sholat yang tidak terpenuhi syarat sahnya sholat dengan sebab adanya uzur, maka sholatnya tetap sah tapi wajib diulang. Kaidah kedua, setiap sholat yang tidak terpenuhi syarat sahnya sholat dengan tanpa uzur, maka sholatnya tidak sah dan wajib diqadha. Itu bedanya. Contoh yang pertama misalnya seperti sholat syiddatil khauf ini. Ada uzur. Dia tidak menghadap kiblat. Sholat zuhur nggak menghadap kiblat, ada uzur. Sah sholatnya. Tapi nanti wajib diulang ketika keadaan normal. Atau misalnya lagi gempa, tsunami, tidak mau dia batalkan sholatnya kan. Seharusnya batalkan saja, tapi tidak mau. Akhirnya dia lari, sholat sambil lari. Sah nggak sholatnya? Sah, karena ada uzur. Tapi nanti wajib diulang. Nah, itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nggak ada uzur, tahu sebenarnya arah kiblat, tapi dia nggak menghadap kiblat, sah tidak sholatnya? Tidak sah, karena tidak ada uzur. Bahkan itu dianggap memainkan, bahaya yang seperti itu, nggak boleh. Nah itu. Kemudian yang kedua, boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat sunnah yang lagi dalam keadaan musafir mubah, apalagi musafir sunnah. Misalnya pergi jenguk keluarga yang jauh di sana misalnya, atau pergi menuntut ilmu. Nah, itu ketika dia sholat sunnah misalnya di jalan, boleh tidak menghadap kiblat. Baik safarnya itu safar tawil atau safar qasir, safar panjang atau safar pendek. Safar ada dua, safar tawil, safar qasir. Safar tawil artinya perjalanan yang mencapai 80 km, ada yang bilang 82 km atau lebih, itu safar tawil.
Safar qasir artinya yang kurang daripada itu. Nah, walaupun kurang daripada itu, boleh juga dia sholat sunnahnya itu tidak menghadap kepada kiblat, walaupun dekat. Nah, itu. Ya, itu. Kemudian dikatakan, terkadang orang yang musafir itu terkadang jalan kaki, terkadang juga menggunakan kendaraan. Dirinci. Pertama, fa idza kana masyian, apabila dia musafir dalam keadaan jalan kaki, yajibu istiqbalul kiblati fi arba'ati arkan, maka dia wajib menghadap kiblat di 4 rukun ini. Apa itu? Yang pertama, indal ihram, ketika takbiratul ihram. Kalau dia jalan kaki, maka takbiratul ihramnya harus hadap kiblat. Nah, sisanya ketika dia jalan boleh tidak menghadap kiblat. Waruku, dan juga di satu ruku. Nah, ketika ruku nanti stop dulu. Nah, cari kiblat dulu, arah kiblat. Nah, kemudian hadap kiblat rukunya. Wasujud, sujudnya juga harus hadap kiblat. Wal julus baina sajdatain, dan duduk di antara 2 sujud juga menghadap kiblat. Sisanya boleh jalan kaki, kemudian tidak menghadap kiblat. Tapi ini jarang kita praktekkan. Jarang yang seperti ini. Ini secara teorinya saja. Barangkali ada nanti yang seperti itu. Ini caranya. Tapi jarang kita temukan ini. Kemudian yang kedua, wa idza kana raqiban. Tapi kalau dia musafir dalam keadaan berkendara, entah berkendara kuda atau berkendara mobil atau motor, yajibu istiqbalul kiblat fil ihram in sahula alaihi wa illa fala yajibul istiqbalul mutlaqan. Maka wajib menghadap kiblat di saat dia takbiratul ihram kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan maka tidak wajib menghadap kiblat. Misalnya memungkinkan naik mobil nih. Bisa saja naik mobil sholat sunnah. Enggak sholat wajib loh ya. Ini perlu diperhatikan. Tidak bisa sholat wajib itu di kendaraan, nggak bisa. Nah, nggak bisa. Yang bisa hanyalah sholat sunnah. Kalaupun sholat wajib di kendaraan dilakukan, tapi ada uzur, nggak memungkinkan untuk turun, misalnya, tetap sah. Tapi nanti dalam keadaan normal harus diulang. Seperti yang saya katakan sebelum tadi itu. Nah, itu. Tapi kalau sholat sunnah, sah dia di kendaraan. Nah, dengan syaratnya seperti ini. Wajib menghadap kiblat di saat takbiratul ihram kalau mungkin. Memungkinkan arahkan dulu mobilnya ke arah kiblat. Nah, sudah. Allahu Akbar. Sisanya nggak menghadap kiblat, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya kendaraannya tidak memungkinkan hadap kiblat, nggak apa-apa juga. Nggak menghadap kiblat. Nah, itu ya tadi perbedaan antara dia jalan kaki sama berkendara. Kemudian, maratibu ma'rifatil kiblat. Derajat kita bisa mengetahui kiblat itu dengan ada 4. Bil yaqin ay al-ilmi binahwi ru'yatin lil kiblah. Dengan yakin. Artinya kita tahu dengan langsung melihat ain kiblat itu. Nah, itu derajat pertama. Derajat yang kedua, bi khabari thiqatin an ilmin. Dengan kita mengetahui dengan informasi orang yang kita percaya, yang dia tahu arah kiblat. Misalnya kita dihalangi dengan gunung, kita dihalangi dengan bangunan. Kita nggak tahu arah kiblat, tapi kita lihat orang yang menghadap kiblat. Nah, boleh juga seperti itu, kita ikuti dia. Kemudian yang ketiga, al-ijtihadu bil busolah au ghairi dzalik, yaitu dengan cara berijtihad, berusaha mencari dengan kompas atau selainnya. Tapi ini sekarang mudah kok kita cari arah kiblat ini dengan apa? Ada kompas atau dengan HP, sudah ada tercantumkan situ. Insyaallah itu media-media yang bertanggung jawab insyaallah. Kemudian yang keempat, taqlidul mujtahid idza ajaza 'anil ijtihad, yaitu mengikuti orang yang ijtihad kalau kita tidak mampu untuk berijtihad. Seperti misalnya ikut kepada arah masjid. Nah, arah masjid itu sudah kita artinya mengikuti orang yang berijtihad karena dulu masjid itu dibuat dengan cara ijtihad. Nah, seperti itu. Nah, itu martabat kita mengetahui kiblat. Kemudian fa'in tahayyara al-mujtahidu fayusalli kaifa syaa wa yaqdi wa yajtahidu li kulli fardin fa'in taghayyara ijtihaduhu 'amila bitsani wa la qada'a lil awwal. Nah, sekarang ada masalah. Apabila orang yang berijtihad itu kebingungan arah kiblat, enggak tahu deh ini. Enggak tahu arah kiblat, mungkin di hutan kan. Maka kalau dia kebingungan, maka dia sholat ke arah mana saja yang dia mau. Ke arah mana saja yang dia mau. Wayaqdi, tapi jangan lupa sholatnya nanti harus diqadha, harus diulang. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Seperti yang saya katakan,
semua sholat yang tidak memenuhi syarat sahnya sholat, maka sholat dengan adanya uzur ya, maka sholatnya sah tapi wajib diulang. Kalau tidak ada uzur maka tidak sah. Wa yajtahidu li kulli fardin. Ketika setiap dia mau sholat, dia harus berijtihad. Setiap mau sholat mau ijtihad. Tadi sholat zuhur ijtihad, sekarang asar ijtihad juga. Fa in taghayyara ijtihaduhu amila bitsani. Apabila ijtihadnya itu berubah, maka dia mengambil pendapatnya ketika sholat yang kedua dan tidak perlu diqadha untuk sholat yang pertama tadi itu. Misalnya sholat zuhur dia menghadap A misalnya, dia nggak tahu selatan, nggak tahu timur, ini nggak tahu barat. Pas sholat asar berubah, oh kayaknya hadap B deh, arahnya barat, ini kayaknya di arah sini deh. Nah, maka nggak apa-apa seperti itu, nggak perlu yang pertama tadi itu diqadha. Nah, seperti itu. Nggak apa-apa dia mengambil yang kedua itu. Nanti kita lanjutkan di syarat yang ketiga adalah suci dari 2 hadas. Allah Subhanahu wa ta'ala.